Oke semuanya, balik lagi di video lanjutan tentang belajar pemrograman web dasar dengan menggunakan bahasa HTML. Di lanjutan ini, kita akan melanjutkan pembahasannya yang berkaitan dengan apa yang dimaksud atau bagaimana cara membuat tabel di dalam halaman website atau dengan menggunakan HTML. Jadi, kalau kita membuka sebuah halaman website, tentu di situ ada yang berbentuk tabel ya. Tabel ya saya yakin pasti udah tahu semuanya yang dimana dimaksud dengan apa itu tabel. Ya contohnya yang seperti ini. Di modul yang itu ada di pembahasan di dalam bab ke-6 itu berkaitan dengan bagaimana tabel dan beberapa hal tentang tabel dengan menggunakan HTML. Nah, di dalam HTML tentu untuk membuat tabel itu digunakan elemen ini, yaitu table. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, struktur dasar di dalam tabel, tentu kita mengenal tabel itu ada kolom, ada baris ya. Jadi kalau ke horizontal itu namanya kolom, kalau yang ke bawah namanya baris. Nah, sehingga kalau di dalam HTML itu, untuk membuat kolom dan baris itu digunakan tags elemen ini. TR untuk baris, TD untuk kolom. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau buat pertama tabel, buat tabel dulu, kemudian untuk membuat baris TR dan membuat kolom TD atau TH. Dua-dua ini bisa digunakan. Boleh digunakan TD, boleh digunakan TH. Jadi itu struktur dasar ketika kita membuat tabel di dalam HTML ya. Yang kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ada tabel, baris berarti TR, kolom 1, 2, 3, dan seterusnya berarti itu dengan menggunakan TD. Ya, kurang lebih TD atau TH ya. Itu boleh, boleh gunakan TH, boleh gunakan TD. Yang kurang lebih dia bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana kita membuat tabel dengan menggunakan HTML. Kita langsung buka yang program yang video sebelumnya, kemudian kita buatkan sebuah file baru, new file. New file saya berikan namanya tabel.html. Nah, di sini kita langsung akan mulai pembuatan tabel ya. Oke, bentar. HTML 5. Oke. Di sini saya berikan namanya tabel. Oke, di dalam body. Nah, di sini kita langsung akan memulai bagaimana membuat tabel dengan menggunakan HTML. Pertama adalah saya berikan komentar tabel, buat tabel. Nah, kita langsung memulainya dengan memanggil elemen table. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita sudah berhasil memanggil salah satu elemen untuk membuat tabel. Jadi kalau kita lihat di modul, kita sudah memanggil ini, table. Nah, kemudian kita lihat di sini, di dalam table berarti seperti saya sampaikan tadi, kalau ada tabel berarti ada kolom, ada baris. Yang pertama untuk membuat tabelnya, kita membuatkan halaman yang pertama adalah buat barisnya dulu. Barisnya diawali dengan elemen TR. Berarti itu baris yang pertama. Kemudian kalau misalkan di dalam baris ini kan TR yang pertama ini. TR yang pertama ini misalkan dia ada kolom 1, kolom 2, kolom ketiga, dan kolom keempat. Nah, kita bisa membuat kolom 1, 2, 3, 4 ini bisa dengan menggunakan elemen TH atau dengan menggunakan elemen TD. Prakteknya seperti ini. TR, TH, Oke, misalkan kita berikan adalah kolom 1, kemudian ini misalkan data 1, kemudian kalau misalkan mau buat kolom kedua juga sama, data 2, dan seterusnya. Misalkan TH lagi, data 3, TH, data 4 atau kolom keempat. Nah, ini merupakan satu baris yang pertama dari bentuknya yang kurang lebih seperti ini. Nah, ketika misalkan ada baris kedua, ketiga, dan keempat, berarti diketikkan kodenya itu setelah baris kode TR yang pertama ini. Jadi kita tinggal enter ke bawah untuk baris yang kedua, TR lagi. Oke.
Nah, tinggal dianukan lagi. Bisa menggunakan TH atau TD juga boleh. Dalam kedua-keduanya saya menggunakan TD. TD misalkan seperti ini. Misalkan kita mau berikan isinya apa? Kalau kita lihat ke sini misalkan 2018 dan lain sebagainya. Misalkan 2025 misalkan kayak gini. Jadi di sini DD 2024 ini misalkan DD lagi 2023, kemudian DD lagi 2022. Nah, kalau misalkan nanti mau dilanjut, yang jelas dia itu berada di dalam tabel, jangan di luar tabel. Jadi di sini kita udah buat ada baris pertama dan baris kedua. Di dalam baris pertama ada 4 kolom dan di dalam baris kedua ada 4 kolom. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya ya dari tabel yang sudah kita buatkan ini. Kalau kita buatkan, dia akan bentuknya kurang lebih seperti ini ya, yang artinya berbentuk yang hasil akhirnya kalau kita run dia akan jadi seperti ini. Kita buka, kita run lewat manual saja, dia akan berbentuk yang, ya kalau nggak muncul ya tabelnya ya, sebentar ya. Tabel HTML, oh belum saya simpan, saya save dulu. Saya reload. Nah, dia bentuknya seperti ini. Ada ini ya, saya besarkan sedikit zoom. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom keempat. Jadi kalau misalkan di sini kenapa misalkan tabelnya tidak muncul ini ya, tidak muncul border ya bahasanya, yaitu kita tinggal tambahkan atribut ini di dalam tabel. Atribut table di sini kita tinggal tuliskan. Tuliskannya adalah border sama dengan 1 misalkan. Kalau kita berikan border dengan atribut border, kita Ctrl S, dia jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Ada kolom 1, kolom 2, dan kolom ketiga. Nah, ini simple ya kalau mau buat tabel ya. Nanti kalau misalkan mau dilanjutkan ke baris ketiga, keempat, seperti yang gambaran sini, tinggal ditambahkan aja lagi TR, TR berapa, TR ke berapa, gitu. Jadi itu tabel ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan lagi di dalam tabel ini. Ini yang seperti saya contohkan tadi, ada TH, ada TD. Nah, kemudian kalau di sini yang namanya kita menggunakan apa namanya spanning cell ya, atau ibaratnya seperti ini. Kalau kita membuat di dalam Microsoft Word tabel itu kan ada yang namanya penggabungan kolom dan baris. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, kalau di dalam praktek di dalam ini ya dalam apa namanya dalam Microsoft Word kita menggabungkan dua kolom menjadi satu kolom. Ya, saya kita menggunakan merge and cell yang seperti ini. Jadi ini kan jadi satu kolom ataupun tiga baris menjadi satu kolom. Tiga baris menjadi satu baris seperti ini. Ini namanya kalau di dalam HTML itu namanya kolom span dan juga ada namanya row span. Nah, penggabungan dari dua buah tadi. Caranya seperti apa? Caranya mudah saja. Kita tinggal memanggil kode atribut di dalam kolom yang digabungkan namanya kalau kolom berarti cool span. Kalau misalkan untuk apa namanya baris berarti row span dan berapa baris yang mau digabungkan. Prakteknya seperti ini misalkan data satu kolom, kolom ini kita berikan penggabungan call span. Call span berapa buah? 2 misalkan. Kalau kita reload, dia akan jadi seperti ini. Ini ya penggabungan ya. 2 kolom ini berarti sekarang sudah menjadi satu kolom. 2 tadi. Jadi kan udah jadi satu. Sama juga ketika kita mau menggabungkan baris, kalau baris berarti di sini apa namanya kalau kita lihat di sini di baris ruspan berarti dia tetap dilakukan bukan di TR tetapi dia tetap di dalam kolom ini. Misalkan ini dia cool span ini saya ganti menjadi saya tambahkan satu baris baru ya sebentar ya. Saya tambahkan satu baris baru. Oke. Nah, di sini ini kalau saya reload dia jadi seperti ini ada baris kedua ya. Jadi saya mau menggabungkan baris ini tinggal menjadi row span sama dengan misalkan 2. Kalau kita pakai row span
dia penggabungannya jadi seperti ini. Langsung digabungkan ya, dua baris tadi menjadi satu. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja kebutuhannya yang mau digabungkan kolom yang mana atau baris yang mana. Jadi itu bisa dipelajari di bagian di sini ada namanya row span dan juga menggabungkan baris. Kalau kolom span berarti menggabungkan kolom. Nah, itu sekilas tentang pembuatan tabel di dalam HTML. Nah, untuk atribut-atribut lain yang bisa digunakan di dalam tabel, itu bisa dibaca aja di sini. Di sini kalau misalkan ada call span, jumlah kolom ya, ini nama semuanya. Nanti kalau misalkan mau membuat ada TH, ada caption, T-body, T-foot, T-head, ini bentuknya seperti apa? Ini bisa dibaca di sini. Misalkan kalau menggunakan atribut T-body. T-body itu berarti mengidentifikasi ada body di dalam tabel. Kalau T-foot berarti ada footer di dalam tabel. Nanti tinggal disesuaikan saja, dipraktekkan lagi apa itu T-foot atau itu T-head. Itu nanti tinggal dipraktekkan saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke praktek yang keenam. Di praktek keenam ini, kita karena tadi sudah kita belajar tentang pentabelan atau bagaimana membuat tabel di dalam HTML, sekarang di praktek keenam ini, kita akan melanjutkan bagaimana menambahkan tabel ke dalam halaman website kita yang tadi, yang ini ya, yang ini website kita ini, kita akan menambahkan tabel sehingga tabel nanti kita akan buatkan jadinya seperti ini. Ada misalkan negara Indonesia, hari jadi sekian, luas ini kan kalau kita lihat ini kan berbentuk tabel ya. Tabel artinya ada kolom satu, ada kolom dua, ada dua kolom, ada satu, dua, tiga, empat, lima dan lima baris. Sehingga nanti dia akan berbentuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, kita akan letakkan di bagian sidebar di sampingnya di sini. Nah, sekarang kita akan akan sedikit modifikasi dari source code yang di video sebelumnya yang sampai di praktek kelima, sekarang kita akan sedikit modifikasi. Karena kita akan meletakkan tabel itu dia di bagian sidebar yang di sini ya, sidebar ya, bagian sidebar di sini. Kodenya seperti ini. Yang pertama adalah di bagian asid yang pertama ini, kita akan menambahkan bahagian yang kode-kode yang bentuknya seperti ini. Kita akan menambahkan tabel. Caranya seperti ini. Untuk Banda Aceh yang di sini, kita akan jadikan dia sebagai bagian header yang di sini ya. Karena dia berada di dalam asid. Jadi seperti ini penambahan kodenya. Tambahkan menjadi header. Oke, ini berarti Banda Aceh. Ini saya pindahkan dia di dalam ini. Oke. Nah, dia berada dalam header yang pertama. Kemudian setelah itu di sini nanti ada logo ya, ada logo Banda Aceh itu berada di dalam figur. Jadi kalau belum ditambahkan figur, ini figur elemen untuk mengelompokkan suatu gambar. Jadi kalau ada gambar, kalau ditambahkan figur, dia akan jadi nampak kurang lebih seperti ini nantinya. Dia lebih kalau mau dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh sih. Seperti ini kan nggak ada figur ya. Jadi ini dalam konten. Nah, kemudian berikutnya yang kita lakukan adalah di bahagian di sini karena ada bahagian kedua, ibaratnya kalau kita website lihat tadi kan di bagian setelah gambar, setelah logo ini, itu kan ada bagian kedua di sini. Nah, disinilah kita akan membuat dalam bentuk tabel. Karena dia berpisah sendiri, ada bahagian sendiri, kita membuatnya setelah figur ini ada bahagian section. Di bagian section inilah kita nanti akan menambahkan tabel. Kita berikan kodenya H3 info kota Banda Aceh. Atau apa ya bahasanya ya? Data kota Banda Aceh lah seperti ini. Ini H3 heading 3 ya. Nah, di sini kita akan membuatkan prosesnya bentuknya seperti ini, tabel. Ini kan ada ini kalau ini kan informasi lainnya, tapi ini saya ganti teksnya menjadi data Kota Banda Aceh. Sekarang kita akan buatkan di sini ada negara Indonesia, misalkan hari jadi 22 April. Biar ini jadi menarik, kita membuatnya dalam format tabel sehingga dia jadi rapi nantinya. Caranya seperti ini.
Seperti ini. Kita panggil table. Nah, kita nggak berikan border karena kan kalau kita lihat di sini kan nggak ada bordernya ya. Kalau kita tambahkan border kan jadi nggak menarik. Sehingga kita buatkan yang pertama di sini adalah kolom pertama tr. Kalau kita lihat di sini adalah negara. Berarti kita tinggal panggil negara. Nah, ini baris yang pertama tr. Nah, di dalam tr, oh sorry ya, sorry, tr berarti di sini td. Negara. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, ini berarti kolom yang pertama. Kolom kedua, Indonesia. Jadi tinggal ketik-ketik ke sini. DD Indonesia. Nah, oke, ini berarti untuk baris yang pertama udah selesai. Sekarang ada baris kedua, hari jadi 22 April. Jadi kita tinggal ketikkan seperti ini saja. Ini baris kedua, DR lagi. DR. Oke, di dalam TR ada TD lagi. Hari jadi. Kemudian TD lagi. Misalkan tanggal berapa ya? Ini apa namanya? Example aja ya. Sebenarnya bukan 25 September. September 18110. Nah, oke, itu udah jadi dua baris ya. Udah jadi dua baris. Sekarang baris yang ketiga, luas total. Misalkan kita berikan luas totalnya bentuknya seperti ini ya. Berarti tinggal kita ketikkan lagi TR lagi. TR lagi, TD lagi. Luas total. Kemudian TD. Nah, misalkan seperti ini, kilometer kuadrat. Ya, oke. Kemudian yang terakhir ada dua baris lagi. Bahasa daerah Aceh dan kode telepon. Berarti sama seperti tadi, ngulang lagi. DR, kemudian TD. Bahasa daerah. Nah, seperti ini. Dia berada dalam satu baris yang sama, bahasa Aceh. Kemudian satu lagi, DR lagi, yaitu adalah ini, kode telepon 0651. Berarti kita tinggal tulis DD, kode telepon. Kemudian DD 0651. Nah, berarti terakhir nggak ada lagi ya. Di sini nggak ada baris lagi. Berarti kalau sudah selesai, kalau udah selesai membuatnya, kita tinggal ini kan aja. Tinggal eh memberikannya itu adalah ini sectionnya bukanya di sini ya. Ini tutupnya di sini ya. Oke, section kita udah tutup. Nah, sekarang ini kita tinggal sekarang yang langkah berikutnya adalah kita Ctrl S sehingga kalau kita reload ini hasilnya radiannya seperti ini. Nah, di bawah kan udah ada tuh data kota Banda Aceh, negara Indonesia, hari jadi sekian, tuas total sekian, bahasa daerah Aceh, kode telepon. Ini sebenarnya kita membuat yang bentuknya seperti ini itu menggunakan tabel. Nah, kenapa nggak berbentuk tabel? Karena kita nggak berikan border. Kalau kita berikan border di sini, misalkan kita berikan border sama dengan 1, dia akan jadi bentuknya seperti ini. Bentuk border seperti ini. Dia bentuk tabel ya. Jadi kalau misalkan di halaman web kan kalau kita bentuk tabel seperti ini nggak menarik. Nanti kita ngolahnya supaya lebih cantik baru menggunakan CSS. Nah, ini saya skip lagi. Saya nggak pakai border. Sebenarnya itu tabel, tapi karena kita tidak pakai border, sehingga dia tidak nampak seperti tabel. Jadi bentuknya seperti ini. Dan tabel ini nanti bisa kita praktekkan lagi. Misalkan kita mau membuat ada kolom 1, kolom 2 dalam halaman HTML, sehingga kita bisa membuat dalam bentuk tabelnya juga. Nah, seperti itu ya pembahasan tentang tabel. Yang saya praktekkan tadi itu adalah sudah sampai di ini ya, di praktek yang keenam ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Itu ya, yang praktek keenam ya. Itu. Nah, ini sudah selesai nih modul yang untuk HTML-nya. Nah, sampai di situ. Sampai di sini dulu pembahasan tentang bagaimana membuat tabel dan pengenalan tabel di dalam HTML dan bagaimana menerapkan daripada tabel ke dalam halaman web yang akan kita buatkan di dalam praktek ke-6 dengan kurang lebih bentuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, semoga bisa dipraktekkan ya yang saya bahas ini. Artinya
Kalau mau belajar lagi tentang tabel, silahkan dicari referensi-referensi yang ada di internet berkaitan dengan bagaimana membuat tabel dengan menggunakan bahasa HTML. Kalian bisa belajar apakah di ini ya di website We3 School yang seperti ini. Itu di situ sudah ada penjelasan yang berkaitan dengan HTML, khususnya tentang tabel yang seperti ini ya. Ini kemudian kalau kita ini klik, ini boleh diacukan di sini juga boleh mau belajar. Yang kurang lebih misalkan bentuknya seperti ini. Tapi ini udah digabungkan dengan CSS ya. Ini CSS ini, style ini CSS. Kita belum belajar CSS, tapi kalau mau belajar langsung ya silahkan saja. Yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada satu tabel namanya width 100% ini berarti lebar tabel. Jadi kalau tadi kan kita belum mempraktekkan bagaimana menambahkan ukuran tabelnya. Kalau mau diberikan ukuran, itu tinggal diberikan aja width dan kalau untuk ini kira-kira berapa. Kalau 100% kita udah belajar, 100% itu artinya dia menyesuaikan ukuran tabelnya. Nanti silahkan mau dipelajari, ini 100% dia langsung mengikuti ukuran layar yang bentuknya seperti ini. Ya, nanti silahkan dipelajari, boleh di alaman web We3 School ini. Saya sudah kirimkan di grup mahasiswa masing-masing. Dan juga di sini ada pembahasan tentang teks-teks tabel yang bisa ditambahkan. Misalkan mau belajar tentang T-hit. Apa itu T-hit di dalam tabel? Tinggal diklik saja. Nah, di sini akan ada keterangan tuh. Ada table, T-hit, ada T-foot, dan lain sebagainya. Nanti kalau ditambahkan, dia jadi seperti ini. Nah, ini kan ada T-foot, ada T-hit. Nanti silahkan aja dipelajari yang di dalam Web3 School tambahan daripada belajar tabel secara lanjutannya seperti apa. Jadi gitu ya, berkaitan dengan penjelasan modul praktek tentang apa itu tabel dan bagaimana praktek ke-6 menerapkan elemen tabel ke dalam halaman profil dari website kita. Semoga bermanfaat dan sekali lagi tolong dipraktekkan dan tolong dipahami secara benar kode-kode dasar daripada HTML ini. Selamat bertemu kembali di video yang berikutnya.